Di dalam kitab Maulid Al-Barzanji, keempat bait syair inilah yang disinyalir gitu, mengandung kesesatan dan kemusyrikan. Kitab yang dimaksud populer dengan judul Maulid Al-Barzanji. Judul aslinya kitab tersebut adalah Iqdul Jauhar fi Maulid An-Nabi Al-Azhar, yang secara sederhana diterjemahkan kalung permata dalam kelahiran Nabi. Nama Barzanji diambil dari nisbah penyusunnya, sehingga karya tulis itu lebih populer dengan judul Maulid Al-Barzanji. Nama nasab penyusun kitab Maulid Al-Barzanji adalah Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Sayyid Muhammad bin Abdul Rasul, yang dilahirkan pada hari Kamis awal bulan Zulhijjah di tahun 1126, ulama yang lain menyebut 1128 Hijriah atau tahun 1716 Masehi di Madinah Al-Munawwarah, dan wafat pada hari Selasa selepas asar 4 Sya'ban di tahun 1177 Hijriah atau bertepatan dengan 1764 Masehi di kota yang sama, dan dimakamkan di pekuburan Baqi di usia 49 tahun. Ada pula ulama yang menyebutkan di usia 51 tahun. Nah, dinamakan Al-Barzanji karena dinisbatkan kepada nama desa Barzang yang terletak di kawasan Akrod, sekarang Kurdistan. Menurut Imam As-Suyuti, Barzang adalah desa yang terletak di Sahruzur, salah satu daerah di sekitar Irak. Nah, sekarang dekat dengan kota Sulaimania. Dilihat dari silsilah genetika Karuhun gitu. Karuhun Syekh Ja'far Al-Barzanji itu ulama besar yang bernama Muhammad bin Abdul Rasul bin Abdul Sayyid Al-Alwi Al-Husain Al-Musawi As-Sahruzuri Al-Barzanji, seorang mufti agung dari madhab Syafi'i di Madinah. Maka sang kakek Uyut gitu, nah, berasal dari Sahruzur, kota kaum Kurdi di Irak, lalu mengembara ke berbagai negeri sebelum akhirnya bermukim di kota sang Nabi Madinah. Itu kurang lebih biodata ringkas sang penulis kitab Maulid Al-Barzanji. Selain kitab ini, beberapa karya tulis yang dapat disebutkan dari karya Sayyid Al-Barzanji, misalkan kitab berjudul Qissatul Mi'raj, kemudian Al-Bara'u Al-Ajil bi Ijabah, kemudian juga ada Al-Janni Ad-Dani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Terutama kitab beliau ini menjadi penting ketika mempelajari biografi Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dulu di Persis telah dibahas oleh Ustadz Abdurrahman, itu di majalah Risalah terbitan tahun 64. Nah, secara umum kandungan kitab Al-Barzanji ini berisi doa-doa, pujian-pujian, dan penceritaan riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa dilantunkan dengan irama atau nada. Maka isi Barzanji bertutur tentang kehidupan Nabi, yakni silsilah keturunannya, masa kanak-kanaknya, remaja, dewasa, hingga diangkat menjadi Rasul. Di dalamnya juga dikisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Adapun corak penyusunan kitab Al-Barzanji ini, Bapak Ibu, dapat dinyatakan bahwa karya Maulid Al-Barzanji merupakan biografi puitis tentang Nabi. Maka secara garis besar pada karya ini digunakan dua model. Pertama nathar, istilahnya itu prosa lirik. Yang kedua nadhom, qasidah puitis, nadhoman disebutkan. Nah, maka bagian nathar itu terdiri atas 19 subbagian yang memuat 355 untaian syair.
dengan mengolah bunyi ah pada tiap-tiap rima akhir. Itu yang disebut nathar, prosa lirik. Sementara bagian nadom, qasidah puitisnya, nadomannya itu terdiri atas 16 subbagian yang memuat sekitar 205 untaian syair dengan mengolah nu tadi mah nathar mah ah, maka yang nadoman mah nun di akhir hurufnya itu bunyi nun, nu itu mah bunyi ah dan nun, ahan gitu. Itu ya. Nah, mari kita lihat aspek penting sababul kurunyung, aspek historisitas, kesejarahan. Mengapa kitab Al-Barjanji ini muncul? Maka dilihat dari sejarah kemunculannya, Bapak Ibu, kitab ini tidak dapat dipisahkan dengan momentum besar perihal peringatan Maulid Nabi untuk yang pertama kali dalam sejarah. Maka Maulid Nabi pada mulanya diperingati untuk membangkitkan semangat umat Islam. Sebab waktu itu umat Islam sedang berjuang di Eropa, baik dari Prancis, Jerman, dan Inggris, yang waktu itu berkedudukan setara gubernur. Di era 1174 sampai 1193 Masehi pada dinasti Ayyubiyah punya gagasan ketika umat Islam terpuruk, dijajah oleh bangsa Eropa, khususnya oleh tentara salib, harus ada sesuatu yang bisa melecut semangat, harus ada sesuatu yang bisa menjadi peletuk energi kebangkitan. Maka dipilihlah gitu satu momen yang kita sebut dengan cara dihidupkan kembali, mempertebal rasa cinta kepada Nabi. Maka waktu itu Shalahuddin Al-Ayyubi menghimbau umat Islam agar hari lahir Nabi yang setiap tahun berlalu begitu saja tanpa diperingati harus dirayakan secara massal. Itulah tujuan awal kenapa diperingati, agar ada kebangkitan umat Islam. Maka pada mulanya para ulama di zaman itu menentang terhadap gagasan dari Shalahuddin Al-Ayyubi. Sebab sejak zaman Nabi peringatan itu tak pernah ada. Sementara umat Islam sudah punya perayaan tersendiri dengan dua hari raya besar, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Shalahuddin Al-Ayyubi bukan tidak tahu zaman Nabi tidak ada, tapi Shalahuddin Al-Ayyubi meyakinkan para ulama da ieu mah bukan untuk ibadah, tidak ada hubungan dengan fadilah, teu aya kaitan jeung ritual, supaya umat Islam barangkit semangat. Maka para ulama yang asalnya keberatan dengan pertimbangan itu setuju, sehingga yang namanya muludan tidak ada hubungan dengan keagamaan. Muludan tidak ada hubungan dengan urusan ritual yang kita sebut dengan fadilah. Itu persis Bapak Ibu seperti tahun baru Hijriyah, tiiraha tanggal hiji diperingati. Itu kan gagasan cendekiawan Muslim Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Bangsa Amin Rais, Kang Jala, itu gitu gagasannya teh, mencari momen untuk kebangkitan umat Islam. Maka tahun 70-an dicetuskan tanggal 1 tahun Hijriyah menjadi momen kebangkitan. Tidak ada hubungan dengan urusan sebagai peringatan komo bab obor gitu kan. Ya tak ada hubungan. Nah gitulah Bapak Ibu. Nah lantas bagaimana untuk tadi memanfaatkan momen, meletupkan semangat itu? Nah maka digagaslah oleh Shalahuddin Al-Ayyubi itu satu kegiatan. Pada saat pertama kali diadakan di tahun 1184 Masehi, maka diadakan sayembara gitu acarana teh Pak Haji. Apa sayembara? Penulisan riwayat sirah Nabi beserta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Maka seluruh ulama dan sastrawan diundang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Maka pemenang yang menjadi juaranya Syekh Barjanji gitu. Itulah sababul kurunyung. Kitab Maulid Al-Barjanji memenangkan sayembara dalam acara yang digagas oleh Shalahuddin Al-Ayyubi.
Untuk apa? Membangkitkan semangat tanpa ada hubungan dengan urusan keagamaan. Itulah Bapak Ibu, sekali lagi tolong dikoreksi. Ini hanya mengulang saja karena saya yakin Bapak Ibu sejarah ini sudah akrab. Ya, sudah ditambul ke orang Ciamis. Lihat Bapak Ibu. Maka setelah Maulid era Sholahuddin Al-Ayyubi selesai. Saya ulangi ya. Setelah Maulid era Al-Ayyubi selesai, maka berlanjut pada era Kitab Al-Barjanji. Maka disinilah kita menemukan satu fakta bahwa Maulid Barjanji menjadi salah satu kitab Maulid yang popularitasnya dapat dikatakan hampir merata di seluruh dunia Islam. Bukan berarti kitab tentang Maulid Nabi tidak ada, tapi kalah populer dari kitab ini, sehingga ditulis oleh turunan Irak, tinggal di Madinah, nepi ka Ciamis gitu. Bakat ku kasohor baji. Maka posisi kitab ini setelah era Al-Ayyubi tidak bisa dilepaskan dalam konteks perayaan Maulid yang asalnya A kemudian bisa berubah menjadi B. Nu asalna dibaca keur mauludan wungkul. Bakat ku hebatna kitab ieu bergeser karena rupaning acara dibaca termasuk marhabaan. Gitu Pak. Coba tinggali. Saya ulangi ya. Saya ulangi Bapak Ibu. Jangan berkedip, jangan bernapas. Jadi Maulid Barjanji dibuat untuk mendukung gagasan Sholahuddin Al-Ayyubi memantik spirit. Setelah era Sholahuddin Al-Ayyubi, muludan era Syekh Barjanji menjadi populer di mana-mana. Begitu populernya, maka kitab ini pun dibaca pula di acara nu teu aya hubungan jeung muludan. Bahkan di sini nanti akan saya terangkan. Ternyata ketika mengadakan acara muludan, salah satu yang kemudian berbeda penyikapan dengan zaman Sholahuddin Al-Ayyubi, yaitu saat membacanya sudah melampaui dari sekedar memantik semangat, tapi ngalap berkat, di mana memanjatkan sholawat serta salam kepada Nabi. Orang berharap mendapat berkah keselamatan, kesejahteraan, dan ketentraman. Sekali lagi, tenginjem celi itu, tenginjem panon, bukan konon dan katanya, karena saya menyaksikan sendiri bagaimana Al-Barjanji ini dibaca, terutama yaitu di negeri kita ada bentuk standing ovation, yaitu berdiri. Itu yang nanti saya terangkan di bait mana harus berdiri saat membaca, tak terkecuali pada acara marhabaan. Sambil digilir bayi, nah gitu Bu, dibacakan Barjanji, digunting rambut kan. Sekali lagi, bukan katanya Bu, saya itu mengalami keur budak dateng ngerti ngiluan, jadi kia-kia mantan gitu Bapak Ibu. Oke, sekali lagi, asalnya dari muludan jadi kemarhabaan. Betapa tadi luar biasa kitab ini, yang boleh jadi penulisnya tidak tahu, dalam tanda petik ada penyalahgunaan, padahal tujuannya saja mulia, tapi dalam prakteknya bisa bergeser. Komo lamun tujuanana sudah menyimpang. Sudah ya? Nah, maka dalam perkembangan berikutnya setelah era Barjanji selesai penulisnya, pasti ayah begitu Pak Haji, maka pembacaan Barjanji dilakukan di berbagai kesempatan sebagai sebuah pengharapan untuk pencapaian yang lebih baik. Misalnya pada saat kelahiran bayi, upacara pemberian nama, mencukur rambut bayi, akikah, khitanan, pernikahan, syukuran, haulan, serta seseorang yang berangkat haji dan selama berada di tanah suci. Kan jadi tak ada hubungan, tapi itulah realita. Maka ada juga yang hanya membaca Barjanji dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti penampilan kesenian hadroh, pengumuman hasil berbagai lomba, dan lain-lain. Nah, inilah yang disinyalir dalam membaca Maulid Barjanji, bukan sekedar membaca sirah Nabi siga buku Nurul Yakin. Kan di Persis yo, di diniyah teh Nurul Yakin diajarkan Pak Haji, sampai ke diniyah sanawiyah gitu. Ternyata orang saat membaca Barjanji beda dari sekedar membaca sirah, karena di situ ternyata ada ritual dalam praktek pembacaannya, yaitu ada namanya mahalul qiyam, dilirik atau
yang kita sebut paragraf syair tertentu. Bacaannya, ini cuplikan kitabnya, kitab berjanjinya. Bacaannya itu, lamun pas maca nadoman ieu mah kedah berdiri gitu. Namina mahalul qiyam. Sok Bu, tolong dihafalkan, yang tidak hafal tidak boleh pulang gitu. Kayak keluar tina soal ujian ya. Memang gitu bacaannya. Jadi berdiri ketika menyebutkan kelahiran Nabi yang mulia dengan mengolah rima akhir yang beragam, ka, na, ro, da, ta, roya gitu. Itu namanya mahalul qiyam. Jadi macan nanti kadang ngadeg baca. Itu yang saya sebut ritual. Bahkan waktu saya ikut datang hartos ya Baji, begitu mahalul qiyam teh kalau kadiuk dicarekan urang teh gitu. Kawalat jang gitu, nangtung. Kan orang teh bingung, nah jual nangtung bae tengah artinya. Nya ke zaman hari teh anu penting mah berkat, naon maksudnya besek gitu kan. Ya penting mah besek, kayak orang udah kerbudak gitu. Naon nangtung jang gitu. Tah baru paham kemudian hari, oh ternyata mahalul qiyam teh saat dibacakan harus berdiri gitu. Yang disebut dengan ritual. Karena dianggap kawalat lamun bari calik gitu. Nah, kemudian dalam salah satu baitnya next disebutkan misalkan kenapa berdiri gitu. Pas maca ieu. Aya dalil gitu baca. Aya dalilna. Gini bahasa yang disebut dalam kitabnya. Hadza wa qadis tahsanal qiyama inda dzikri maulidihi syarif a'immatun zawu riwayatin warawiyatin. Demikianlah para imam yang memiliki riwayat dan pemikiran memandang baik untuk berdiri ketika menyebutkan kelahirannya yang mulia. Fatuba liman kana ta'zimahu sallallahu alaihi wasallam gayatu marami wa marmah. Maka kebaikanlah yang didapatkan orang yang penghormatannya terhadap Nabi sampai ke puncak harapan dan tujuan. Nah, ternyata sikap berdiri didasari keyakinan bahwa waktu itu Nabi itu hadir. Jadi kenapa berdiri? Karena yakin Nabi mendatangi majelis itu. Hadir Nabi itu dengan fisiknya. Jadi lamun dibacakan iya teh berjanji teh Nabi itu hadir gitu di majelis itu dengan fisiknya. Itulah sekali lagi yang saya sebut dalil Pak Jiki. Jadi kita teh bukan sekedar seremonial berdiri gitu, tapi menjadi keyakinan. Jadi ari maca bait nu sanes caralik misalkan. Begitu pas maca ieu habet ngadeg. Ternyata ada dalil gitu. Keyakinan mereka. Itulah kurang lebih Bapak Ibu bahwa ternyata membicarakan Maulid Al-Barjanji yang asal tujuan awal itu mulia, kemudian tadi ada semacam gulu berlebihan, kemudian apalagi terjadi penyalahgunaan yang berlebihan, maka sudah tidak bisa disebut lagi bahwa Al-Barjanji hanya sekedar buku sejarah, buku sirah Rasul, tetapi di situ juga ada ritual. Terutama sekali lagi bab atau paragraf atau adegan mahalul qiyam. Saya ambil contoh Bapak Ibu ya. Ini misalkan cuplikan di bagian mahalul qiyam yang kami kutip di halaman 135. Abdukal miskin yarju padlakal jammal gafir. Hambamu yang miskin mengharapkan karuniamu wahai Rasul yang sangat banyak. Saya sekalo ka Rasul gitu. Jadi al-jammal gafir itu bukan Allah, Rasul. Fika qad ahsantu dhanni ya basyiru ya nadhir. Padamu aku telah berbaik sangka wahai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Fa agisni wa ajirni ya mujiru minas syair. Wahai maka tolonglah aku, selamatkan aku wahai penyelamat dari neraka. Ya giyathi ya maladhi fi mulimmatil umur. Wahai penolongku dan tempat berlindungku dalam perkara perardan yang berat menimpaku. Maka lihat Bapak Ibu, para ulama yang hadir sejaman dengan Syekh Al-Barjanji telah memberikan kritikan gitu Pak. Jadi bukan sekarang saja. Sejak awal saat ulama tadi memandang di sini ada semacam gulu, sikap berlebih-lebihan terhadap Nabi, sudah melakukan kritik. Nah, di antara kritiknya kita maklum bahwa misi dan tujuan kedatangan Rasulullah yang utama adalah membebaskan manusia dari penghambaan diri kepada selain Allah.
Sementara penyair dalam petikan syair berjanji itu menyatakan penghambaan diri justru kepada Rasul. Begitu. Dan mengharapkan pemberian yang banyak dari beliau gitu. Makanya ya mohon maaf Bapak Ibu, nanti ada beberapa silsilah yang kita kritisi sampai disebut namanya itu Abdul Rasul gitu kan. Seperti karuhunnya Uyut Jangaware udah gudeg gitu kan. Kaluhur tuh terus gitu. Abdul Rasul. Jadi menghamba terhadap Rasul. Itu termasuk gulu. Itu bisa syirik itu, syirik idopi itu. Nah, maka pada bait yang kedua dia telah berbaik sangka kepada Rasul untuk menyelamatkan dirinya. Padahal Nabi sendiri menyuruh untuk berbaik sangka hanya kepada Allah bila akan menghadap Allah atau mati. Seperti yang Nabi sabdakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Berbaik sangka, tidaklah seseorang, janganlah seseorang mati kecuali ia dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Maka berbaik sangka dalam hadis tersebut maksudnya adalah mengharap rahmat dan ampunan Allah. Itu seperti dalam bait yang kedua. Sekarang pada bait yang ketiga, penyair minta pertolongan kepada Rasulullah dan minta perlindungan dari beliau supaya diselamatkan dari api neraka. Padahal Nabi sendiri melarang umatnya untuk menghilangkan kesusahan dan kesulitan kecuali hanya kepada Allah. Bahkan beliau sendiri meminta perlindungan hanya kepada Allah dan memerintahkan umatnya untuk berlindung serta memohon perlindungan hanya kepada Allah semata. Kemudian yang terakhir, karena sudah jam 7, pada bait yang keempat, penyair menjadikan Nabi sebagai penolong dan tempat berlindung dalam perkara-perkara besar dan berat yang menimpanya. Padahal Allah Azza wa Jalla sebagai penolong dan tempat berlindung yang Nabi sendiri meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepadanya. Maka kurang lebih Bapak Ibu catatan kritis dari para ulama terhadap kandungan di dalam kitab Maulid Al-Barzanji keempat bait syair inilah yang disinyalir gitu, mengandung kesesatan dan kemusyrikan. Soalnya dari sekian banyak bait-bait yang terkandung yang dianggap oleh para ulama atau disinyalir terdapat penyimpangan secara akidah. Yang kedua, secara kaifiat, adanya ritual berdiri atas dasar keyakinan. Nah, akhirnya setelah mendapatkan kritikan dari para ulama, nah mereka merubah keyakinannya. Kalau keyakinan awal meyakini Nabi hadir dengan fisiknya, wajib. Nah, setelah mendapatkan kritikan, beralih keyakinannya bahwa Nabi hadir tapi ruhnya saja. Jadi keyakinan awal hadir dengan fisiknya. Setelah mendapatkan kritikan dari para ulama, maka dirubah keyakinannya ruh Nabi hadir menyertai mereka tanpa kehadiran fisiknya. Maka populer ungkapan dari mereka, jasadnya tidak menyertai kita, akan tetapi rohaniatnya selalu bersama kita. Itu berubah setelah mendapatkan kritikan. Nah Bapak Ibu, nah dari beberapa catatan-catatan itu, sekali lagi itu hanyalah cuplikan, hanyalah kilasan. Karena keterbatasan waktu, beberapa detail yang lebih rinci tidak bisa saya hadirkan, tapi paling tidak mudah-mudahan kita memahami, terutama generasi baru di Persatuan Islam, selaras dengan keputusan-keputusan terbaru Dewan Hizbah yang telah menetapkan berkenaan dengan memperingati hari tertentu di luar ritual keagamaan. Ketika di situ mengandung unsur perbidahan, unsur kemusyrikan, mohon maaf, seperti kita satu abad Persis patarosana badenawan dengan 100 tahun merasa lebih wah, bukan sebagai tadkirah untuk tadi bekerja dan dakwah khidmat umat misalkan lebih baik, berarti angka 100 jeung salapan teh jadi beda nilainya. Berarti di situ ada unsur akidah, maka hukumnya menjadi haram. Begitu juga perkara-perkara yang asalnya bukan ritual, hanya semata-mata keduniaan, tapi ketika menjadi wasilah terjadinya kemaksiatan atau syiar-syiar kemaksiatan,
maka perayaan itu bisa juga menjadi haram. Itu teh keduniaan. Apalagi yang sudah pasti di situ ada unsur ritual. Maka tidak berlebihan sekiranya berdasarkan acuan dari Dewan Hizbah, menelusuri perkembangan latar belakang sababul kurunyung, sejarah perayaan Maulid termasuk lahirnya buku yang populer menjadi semacam panduan atau buku wajib muludan, maka kita mendapatkan beberapa catatan kesimpulan. Yang pertama, Maulid Nabi Muhammad pada mulanya diadakan untuk tujuan yang demikian mulia, yaitu membangkitkan semangat umat Islam dari keterpurukan karena penjajahan kaum kafir. Dan ternyata maksud ini tersampaikan karena umat Islam bisa bangkit, bisa memenangkan pertarungan dengan pasukan salib. Dua, semula perayaan Maulid Nabi hanyalah kegiatan yang menyemarakan syiar agama, bukan perayaan yang bersifat ritual. Namun dalam perkembangan selanjutnya, di masa Al-Barzanji, bahkan setelah Al-Barzanji, peringatan Maulid Nabi tidak dapat dilepaskan dari keyakinan dan ritual tertentu, seperti yang tampak dalam praktik pembacaan Maulid Al-Barzanji dan syair-syair yang terkandung di dalamnya yang didendangkan pada acara peringatan Maulid Nabi. Dilihat dari aspek ini, urusan Maulid Nabi sudah tidak bisa disebut sebagai keduniaan, tidak bisa disebut hanya sekedar kebiasaan, tapi ada keyakinan. Oke, sebelum saya tutup, tolong dijawab pertanyaan ini. Saya nanya ke ibu-ibu dulu. Bu, apa kelebihan tanggal 1 tiap bulan? Gajihan. Nu gajihan da simkuring mah dagingan sanes gajihan. Paham, Bu? Nah, berarti kalau urusan keduniaan itu logis, disebutna makulul makna. Paham ya? Andai kata muludan ini keduniaan, berarti kudu kaharti ku akal. Mengapa diperingati padahal Muhammad nage can jadi nabi? Sekali deh kira Bu. Nah, ibu bet atoh tanggal hiji gajihan harus kan? Nah, kalau sekarang muludan ini keduniaan urusan agama. Lamun urusan keduniaan pancan jadi nabi, nah berarti peringati. Lamun urusan agama berarti kedai dalil gitu. Nah itulah sebagai contoh betapa kita tidak memperingati Maulid justru karena kita mencintai Nabi. Orang yang tidak bermaulid jangan dianggap tidak cinta Nabi, tetapi berusaha istiqomah mencintai sesuai dengan pedomannya, yaitu man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan syariatku, sunnahku, maka yang bersangkutan berarti mencintaiku. Faman ahabbani pahya atau pahuwa ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka yang bersangkutan akan bersamaku di surga. Nah itulah kurang lebih Bapak Ibu catatan-catatan sederhana, terutama bagi generasi baru di Persatuan Islam, agar jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena aspek sejarah ini menjadi penting sebagai landasan untuk menentukan. Sejarah ini penting untuk menjadi bahan pertimbangan, baik untuk iktibar mengambil pelajaran maupun untuk mengambil tarikh tasri, sejarah satu hukum dan perundang-undangan. Di situ maka peran sejarah dan anak kita kembali diakrabkan dengan sirah dan tarikh itu menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi.